sekaligus kalau bisa angkanya. Jadi ini agak jangan menghindari juga untuk menulis angka biar kami cepat mengerti. Biasanya kalau diterangkan angka itu Pak Warek, orang lebih cepat pahamnya ketimbang kali-kalinya begitu. Angkanya ada Yang Mulia, izin kami sampaikan secara tertulis. Oke, terima kasih. Saya punya pengumuman penting nih buat Anda semua. Jadi saat ini lagi ada promosi besar-besaran untuk produk digital yang jujur aja bakal jadi semacam senjata rahasia buat para akademisi. Kita bicara soal e-book panduan penulisan jurnal Scopus. Ya kan? Betul. Termasuk juga panduan nembus jurnal Sinta 1-6, terus ada panduan penulisan buku referensi, dan banyak materi akademik lainnya. Tepat. Semua produk digital ini sangat relevan buat menyelamatkan karir Anda. Dan Anda bisa langsung akses semuanya lewat tautan yang udah kami sediakan di deskripsi video atau audio ini. Berikut Universitas Indonesia. Silakan Pak Wakil Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami muliakan Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, yang kami hormati para pihak dalam persidangan dan Bapak Ibu hadirin di ruang sidang ini. Perkenankan kami menyampaikan keterangan mengenai sistem penghasilan dosen di Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau PTNBH. Mohon izin sebelum saya lanjutkan, mohon dimaklumi bahwa keterangan kami tidak dimaksudkan untuk membahas kondisi individual dosen atau membandingkan pendapatan dosen antar perguruan tinggi. Semata-mata kami hanya berfokus untuk menjelaskan bagaimana sistem remunerasi dosen diterapkan di UI. Karena Hakim juga sudah menyampaikan beberapa pertanyaan tertulis, maka saya perlu menyampaikan bahwa sebagai PTNBH kami memiliki 14 fakultas, 1 program pendidikan vokasi dan 1 sekolah pasca sarjana dengan lebih dari 290 program studi, melayani lebih dari 45.000 mahasiswa aktif. Jadi kami memang punya keberagaman yang sangat tinggi Yang Mulia, sehingga pendapatan dosen di Universitas Indonesia juga beragam. Namun demikian, penyelenggaraan pendidikan didukung oleh 1.979 dosen tetap, terdiri atas 1.027 dosen pegawai negeri sipil atau PNS dan 900 dosen non-PNS atau non-ASN. Dan di Universitas Indonesia saya rasa sama seperti halnya yang sudah didengar juga oleh Yang Mulia dari kolega kami di UGM dan juga di UNAIR. Kami tidak membedakan perlakuan antara dosen yang ASN dan yang non-ASN. Secara prinsip kami menghargai equal opportunity. Pendapatan dosen dan sistem remunerasi dosen dijalankan selama memenuhi fungsi profesional yang sama, dan perbedaan status kepegawaian bukan menjadi dasar pembedaan dari pengembangan karir akademik, dan implikasinya juga tidak menjadi konsideran dalam sistem remunerasi dosen kami. Tentunya di UI dan saya rasa juga sama di PTNBH yang lain, kesejahteraan dosen tidak hanya diukur dari besaran gaji pokok, tapi mencakup penghasilan, pengembangan karir akademik, dukungan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, perlindungan kesehatan, fasilitas akademik, penghargaan atas prestasi, dan kesempatan untuk peningkatan kapasitas profesional. Saya mohon izin, komponennya juga cukup banyak seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Emilia, kolega kami dari UGM. Jadi kami mengukur produktivitas dosen melalui kualitas pembelajaran, penelitian, publikasi ilmiah, inovasi, perolehan hak kekayaan intelektual atau HKI, dan paten, pembimbingan mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat, serta kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Komponennya juga saya pikir cukup mirip dengan yang disampaikan oleh Prof. Ova, ada P1, P2, P3. Barangkali variasinya ditunjukkan karena P1 di UI adalah komponen remunerasi yang kami desain untuk memenuhi persyaratan perundang-undangan. Komponen P1 atau pay for person adalah penghasilan dasar yang melekat pada dosen berdasarkan personal grading, jadi kualifikasi dasar seorang dosen, latar belakang pendidikannya, tingkat pendidikannya, lama mengajar, dan seterusnya. Lalu kemudian jabatan fungsionalnya. Komponen ini meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan fungsional, serta tunjangan lain yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi, dosennya ASN atau tidak ASN, dia akan mendapatkan
nilai remunerasi yang sama setara apabila dia berada pada level jenjang jabatan dan kualifikasi yang setara. Berdasarkan data yang ada, penghasilan dasar dosen di UI telah dirancang sebagai fondasi sistem remunerasi yang memberikan kepastian penghasilan yang layak, dan kelayakan ini kami ukur dengan fakta bahwa ratanya berada di atas upah minimum kota kabupaten. Mohon izin saya baru menyampaikan mengenai P1. Jadi tentunya upah minimum kabupaten bukan dasar kelayakan dari remunerasi dosen di Universitas Indonesia. Ada komponen yang kedua yaitu pay for position. Ini adalah penghargaan atas penugasan akademik maupun penugasan manajerial. Dalam konteks ini mungkin lebih relevan pada saat kita bicara mengenai penugasan akademik yang mulia. Penugasan akademik ini meliputi honorarium pengajaran, pembimbingan dan pengujian, tunjangan manajerial dan beberapa penugasan akademik lainnya sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yang ketiga adalah komponen pay for performance. Ini mencakup tunjangan profesi, tunjangan kehormatan guru besar, insentif kinerja individu, insentif kinerja organisasi, dan insentif produktivitas penelitian dan berbagai luaran akademik lainnya. Yang mulia, berkaitan dengan pokok permohonan, kami berpandangan bahwa penggunaan istilah penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menunjukkan bahwa kesejahteraan dosen tidak bisa hanya diukur dari gaji pokok, melainkan mencakup berbagai komponen penghasilan, baik yang bersifat tetap maupun penugasan dan kinerja. Penghasilan kami maknai sebagai take home pay. Jadi apa yang diterima oleh dosen setelah kemudian kewajiban perpajakannya diselesaikan. Dan data yang kami punya menunjukkan bahwa untuk mereka yang belum memiliki jabatan fungsional, jadi staf pengajar saja yang mulia, saat ini di Universitas Indonesia rata pendapatannya sudah 3 kali upah minimum Kota Depok. Lalu kemudian mereka yang memiliki jabatan fungsional terendah yaitu asisten ahli, saat ini take home pay-nya di 3,5 kali UMK Kota Depok. Yang memiliki jabatan fungsional lektor, pendapatan take home pay-nya 5 kali upah minimum kota kabupaten Depok. Lektor kepala 6 kali UMK, guru besar 9 kali UMK yang mulia. Mungkin sebagai penutup, kami mohon izin untuk menyampaikan bahwa kami memahami dan menghargai perhatian para pemohon terhadap pentingnya peningkatan kesejahteraan dosen. Ini adalah perjuangan bersama. Kami mendukung kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan dosen, walaupun pengembangannya perlu mempertimbangkan karakteristik profesi dosen. Sebagai PTNBH, karena kami juga diminta untuk menjaga mutu dan kualitas dan mendorong profesionalisme dosen, maka karena juga kami mempercayai dosen adalah aset strategis bangsa, kita perlu menciptakan skema remunerasi yang layak namun juga mendorong agar dosen berprestasi dan berkinerja baik. Terima kasih atas perhatian yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wakil Rektor. Nanti yang kali-kali dengan gaji upah minimum Kota Depok itu diserahkan ke kami juga. Siap. Ya, biar kita lihat. Sekaligus kalau bisa angkanya. Jadi ini agak jangan menghindari juga untuk menulis angka biar kami cepat mengerti. Biasanya kalau diterangkan angka itu Pak Warek, orang lebih cepat pahamnya ketimbang kali-kalinya begitu. Angkanya ada yang mulia, izin kami sampaikan secara tertulis. Oke, terima kasih.